karena kalau buat mama ya di rumah itu kan kalau bulan puasa pasti ada rutinitas yang berubah. Pertama dari jam bangunnya, terus juga jam masaknya, terus juga mempersiapkan anak-anak. Karena di bulan puasa kan anak-anak juga tetap sekolah, jadi nanti ngajarin lagi sama kayak tahun lalu. Nanti ingat ya bulan puasa udah habis ya. Jadi persiapan mentalnya, terus juga persiapan ini resep-resep. Karena kalau bulan puasa tuh pasti Masak ya? keinginan masak tuh lebih tinggi. Jadi biasanya resep-resep buat buka atau resep-resep simpel buat sahur. Biasanya makanan apa sih yang di sama bapak nih mungkin? Apa ya, kalau dia tuh sebenarnya orangnya nerima aja. Nerima aja, cuman Mas Emil tuh suka sama lidah sapi, jadi bisa disemur, bisa di cabai hijau dan sebagainya. Jadi kayak gitu-gitu pasti akan keluar lagi. Ada yang beda nggak sih Rumi untuk tahun ini sendiri? Tahun ini apa ya bedanya ya? Anak-anak tuh semakin besar kan, jadi dari yang tahun lalu itu bolong-bolongnya mungkin banyak ya. Dengan segala alasan gitu, tapi tahun ini pasti aku lebih ngerasin lagi gitu loh, maksudnya karena si kakak juga udah usia 9 tahun dan mau 10 tahun kan, jadi udah cukup untuk bisa mengerti dan lebih serius lagi puasanya. Dan sudah full belum sih kakak? Si kakak ke tahun kemarin masih ada yang bolong, jadi itulah makanya aku bilang mempersiapkan mentalku dan mental kakaknya. Tapi ini nanti full puasa di Jakarta atau di Jawa Timur? Kayaknya bolak-balik sih, karena Mas Emil juga sekarang ada kerjaan di Jakarta. Terus tapi kita juga masih punya kepentingan banyak di Jawa Timur. Jadi anak-anak juga sekolah masih di Surabaya. Jadi akan bolak-balik. Kak Rumi yang paling dirindukan di bulan puasa apa sih? Mungkin kumpul keluarganya kah atau sahur? Kumpul keluarga dan sebetulnya masakan mama juga sih. Jadi kalau bulan puasa tuh rutinitasku setiap tahun tuh aku nyulik mamaku sebulan penuh. Dibawa ke Jawa Timur? Dibawa ke Surabaya, karena biasanya kan makanan lebih sejahtera ya gitu. Aku kadang-kadang masak, tapi kalau nggak ditemenin mama tuh kadang-kadang lebih nggak pede. Atau misalnya aku banyak keluar kota atau bahkan banyak buka puasa bersama nemenin Mas Emil. Jadi lebih aman lah gitu di rumah. Berarti masih kurang pede untuk hal memasak nih? Kalau yang simple-simple, jadi ada masakan mamaku tuh yang lebih ribet-ribet kan. Jadi kayak tauco udang, terus juga sebangsa rendang dan kawan-kawannya. Nah kalau kayak gitu aku mungkin nggak terlalu pede. Cuman kalau yang simple-simple kayak cuma semur dan sebagainya ya daily basis bisa gitu. Kak, ini kan jadwal sering keluar kota ya Kak, sering juga nggak sih ninggalin anak gitu? Sering. Agak worry nggak sih Kak kalau menitipkan anak ke orang lain juga gitu? Agak worry, cuman alhamdulillah yang kerja di rumah itu, jadi pertama tuh aku biasanya tuh ada anggota keluarga, biasanya mamaku. Cuman kalaupun nggak ada, alhamdulillah yang kerja di rumah itu tuh udah lama-lama banget Mbak. Jadi kalau nggak salah yang paling cepet itu udah sekarang 5 tahunan lah yang paling ini, ada yang 7 tahun dan sebagainya. Jadi memang udah sama-sama dari lama. Terus udah akunya sendiri udah tenang gitu, karena sayang sama anak-anak juga tulus gitu. Tapi anak-anak juga suka ngambek ya kalau misalnya ditinggal kelamaan nih mungkin keluar kota. Sekarang kalau yang kakak-kakaknya tuh udah mulai nggak ngambek, asal dikasih sogokan. Apa tuh Kak misalnya Kak? Ya macam-macam. Kadang ada yang sekarang tuh mulai minta beli game atau makanan, baju gitu-gitu. Kadang-kadang nggak sesuatu yang mahal juga sih, hal-hal yang lucu-lucu aja. Cuman mungkin konsep dibawain oleh-oleh gitu loh, mama habis pergi gitu. Jadi Ritual ya, bawa ada oleh-oleh. ritual, ya. Kadang-kadang kalau aku lupa gitu beli makanan-makanan ringan juga nggak apa-apa, yang penting ada Bawa. Mi kemarin kan baru ulang tahun, selamat ulang tahun dulu. Ini mungkin ada perubahan apa sih di umur sekarang? 30 perubahannya semua ya, metabolisme. Perubahannya secara mental tuh lebih dewasa. Terus juga kalau dari fisik ya aku bilang tadi metabolismenya lebih rendah ya, jadi rasanya tuh makannya tuh lebih sedikit tapi badan lebih cepet jadi. Ada wish tersendiri nggak sih tahun ini di kepala tiga? Apa ya wish listnya nggak ada sih, general aja, tapi yang pasti pengen jadi orang yang lebih baik sih buat diri sendiri, buat jadi lebih baik sebagai istri, jadi lebih baik sebagai ibu. Kemarin juga dikasih surprise kan ucapan ulang tahun tuh dari Benar, kami semua. ya, gimana nih mungkin? Alhamdulillah ya masih diingat ya. Itu ringkas nggak sih ucapan ulang tahunnya sendiri tuh kemarin? Enggak sih, cuman buat suami aku kan orangnya lebih ke kalem, kaku gitu ya. Jadi dia mau mikirin
bukan dia nggak peduli, bukan, cuman karakternya tuh kaku gitu. Jadi dia untuk bisa kasih surprise, ngerin teman-teman untuk beliin ibu kado yuk, beliin ini yuk gitu. Ada sebenarnya apa? Itu aku udah kode keras sih. Aku minta hair dryer. Aku minta hair dryer karena hair dryer itu udah lama kan. Sebenarnya pengen beli sendiri mbak, tapi gak enak. Aku kok pengen dibeliin suami gitu. Jadi kemarin kayak gitu. Akhirnya aku mau kadonya hair dryer gitu. Dalam hatiku ya kalau dia lupa ya aku beli sendiri ya gitu. Cuman alhamdulillah diingat, jadi akhirnya dibeliin. Kak, ini Kenapa? udah usia yang ke-30 tahun ini kan banyak juga netizen yang bilang katanya diri kakak masih seperti ABG, bodinya seperti awet muda. kayak TKBG dan Kenapa sih, awet Mi? muda. Berapa sih kak anaknya? Tiga. 3. Oh, oke. Mungkin tips awet muda seperti apa sih kak menjaga merawat diri sendiri? Itu adalah make up dan baju ya. Kalau order deal kayaknya Iya. sama aja deh. Enggak sih, berusaha aja. Jadi kalau namanya udah usia, pasti kan kita bisa ngerasain gitu ya. Ketika kita makannya udah mulai kebanyakan nggak sehat, pasti otomatis badannya lebih gak enak. Jadi lebih di balance aja sih. Coba nggak overthinking, karena kan kalau makin dewasa tuh semakin Ya. sebenarnya semakin cuek ya jadinya ya gitu. Jadi menyesal juga kalau aku muda banyak banget overthinking ya kan gitu. Kayaknya itu harus di stop gitu. Jadi mungkin kebanyakan overthinking juga bikin cepet tua. Budgeting ini nggak sih perawatan, Mi? Kalau perawatan tuh sebenarnya ada tapi bare minimum banget gitu mbak. Karena ya itu kalau ada waktu sebenarnya aku lebih ke anak-anak sih, karena anak-anak sendiri kan sering ketinggalin. Jadi perawatan tuh bare minimum banget gitu. Jarang sih. Ini baru mau mulai ini. Karena udah kepala 3 biasanya kan pasti udah secara biologis kita pasti menurun gitu kan. Jadi baru mau mulai plan gitu. Kak, tapi pure meninggalkan dunia entertain, nggak syuting, nggak terima job sama sekali. Biar nggak biar sih sebenarnya berjalan gitu aja. Awalnya karena kan anak-anak masih kecil. Terus ngerasa kayak kalau yang pengalamanku tuh dunia entertain dan syuting itu adalah salah satu yang paling tidak beraturan kan Yeah, jamnya yeah. gitu loh. Jadi kayaknya porsi aku di luar rumah tuh masih jauh lebih banyak. Jadi waktu itu tuh lebih natural gitu aja. Aku merasa anak-anak lebih butuh aku pada saat itu. Jadi ya nggak tahu di masa depannya sih, mudah-mudahan ya. Ini anak-anak juga udah mulai besar, jadi mungkin bisa lebih mulai lagi. Tapi suka duka mungkin punya anak 3 gimana sih kak? Ribet nggak atau gimana sih? Berantakan mulu rumahnya. Enggak sih mbak, sebenarnya dinikmatin aja. Saya yakin apa yang aku alami sama yang dialami semua ibu itu tuh banyak dan sama aku rasa, jadi nggak ada bedanya. Cuman ini mencoba untuk nikmatin aja karena setiap tahun pasti akan lewat juga gitu. Oke. Oke. Thank you, Arul.